Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kusdianto. Saya perkenalkan, nama saya Vittorio Valdoro Salim dengan NIM 497461. Sorry, maksud saya NIU 497461 atau dengan NIM saya 22497461 EK 23973. Dan pada hari ini Bapak Kusdianto, saya sangat tertarik ya untuk membahas sebuah saham yang kira-kira dapat berpotensi meningkatkan hingga 35%. Dan pada hari ini saham yang akan saya ambil adalah PT Goto Gojek Tokopedia dengan kode tik goto.ij dengan target price 91. Alasan mengapa saya mengambil saham ini adalah karena adanya potensi yang bagus ataupun strategik dari saham ini. Jadi from burn to earn, unlocking the value from the acquisition process. Pertama-tama saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa seluruh informasi ataupun data serta opini serta proyeksi yang telah saya lakukan pada presentasi kali ini murni merupakan pandangan dari saya dan tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Dan saya ingatkan juga keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing investor sehingga tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli sebuah saham. Pertama-tama mari kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu Goto gitu ya. Jadi Goto merupakan perusahaan transportasi dan juga fintech terbesar di Indonesia, mencatatkan market share hingga 50%. Berdiri sejak tahun 2021, Goto lahir atas hasil merger antara Gojek dan juga Tokopedia yang memiliki 3 lini bisnis utama, yaitu on-demand service, e-commerce, dan juga fintech service. Di mana pada saat ini, Goto juga telah beroperasi di berbagai negara, salah satunya dari Indonesia, Singapura, dan juga masih banyak negara lainnya. Sejak IPO, bahkan hingga saat ini tahun 2024, total saham yang beredar di masyarakat telah mencapai free float 66%. Dan dapat kita lihat juga terkait dengan struktur pendapatan Goto tahun 2024, di mana cost atau biaya operating expense paling besar terletak pada selling and general administrations, yang dimana nantinya akan saya berikan rekomendasi di akhir mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh manajemen Goto. Pertama-tama, kami merekomendasikan beli dengan target harga 91 atau potensi kenaikan upside sebesar 35,6% dari harga penutupan terakhir yaitu di 67 karena adanya 3 investment thesis. Yang pertama, potensi penguatan makroekonomi baik global maupun Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Yang kedua, ekspansi layanan yang berdekatan dan potensi akuisisi yang strategis dan perbaikan trend margin dan juga proyeksi laba yang semakin menjanjikan. Akuisisi Goto oleh Grab menunjukkan potensi pertumbuhan yang menjamin dan juga menjadi value creation baru bagi saham ini. Pada poin pertama, potensi penguatan makroekonomi. Dapat kita ketahui bersama bahwa GDP per kapita Indonesia masih mengalami kenaikan, meskipun saat ini Indonesia masih mengalami deflasi. Meski demikian, tentu ini bukan menjadi kekhawatiran bagi sektor di mana Goto bermain. Karena pada dasarnya, secara industri analisis, industri ride-hailing mencatatkan pertumbuhan CAGR 7% setiap tahunnya. Dan juga fintech transaction di Indonesia mencapai 11%, yang mana ini sangat relevan terhadap bisnis ataupun lini bisnis dari Goto itu sendiri. Lalu adanya isu mengenai akuisisi strategis yang dilakukan oleh Grab untuk mengakuisisi saham Goto ini menjadi katalis yang sangat-sangat positif. Pertama-tama kita mengenal terlebih dahulu apa itu sekaligus bagaimana proses akuisisi strategi yang dilakukan oleh Goto oleh Grab. Yang pertama, akuisisi ini membutuhkan kurang lebih 115 triliun. Dan 28% pendananya baru saja diumumkan via penawaran obligasi. Dan dengan adanya aksi strategis ini berpotensi membuat market share Gojek di Indonesia pada bidang ride hailing menjadi 90%. Meskipun kita tahu bahwa saat ini market share Gojek berada di 50% dan Grab di 40%, di 49%, akan tetapi adanya pendatang-pendatang baru seperti Maxim, Sang SM, dan juga lain sebagainya, membuat potensi market share-nya hanya menjadi 90%. Ini merupakan sumber dari Bloomberg Terminal yang telah saya ambil. Lalu dengan demikian, Goto atau Grab berpotensi untuk mendominasi pasar Indonesia terutama pada ride hailing dan juga fintech services sehingga nantinya juga akan bisa mengurangi beberapa beban karena tidak perlu melakukan banyak promosi sehingga biaya seperti selling, general administratif yang tadi telah saya sebutkan di awal bisa berkurang. Dan hasil dari proyeksi ini tentu adanya perbaikan trend margin dapat kita lihat proyeksi pendapatannya melonjak drastis, begitu juga dengan profitabilitas Goto. Kami memproyeksikan akan mengalami NPM yang positif di tahun 2027. Lalu return on equity dari saham perusahaan ini juga akan mengalami positif sejak tahun 2027 dan seterusnya sehingga ini menjadi satu hal ataupun instrumen investasi yang menarik bagi kita untuk kita bisa lakukan. Dan juga begitu pula dengan return on assetnya. Setelah melakukan analisis terkait dengan potensi dan juga keuangan dari saham ini,
Selanjutnya kami melakukan valuasi atau menemukan nilai intrinsik wajar dari saham ini. Secara keseluruhan, harga wajar Gotoh masih dapat tercapai melihat pergerakan harga saham 1 tahun ke belakang dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan football field chart yang telah saya lakukan. Saya komparasi dengan analisis saya dibandingkan dengan data yang ada. Sebagai contoh, DCF saya menggunakan sensitivity analysis mendapatkan nilai terendah di 76 dan nilai maksimum di 141. Dan pergerakan 52 weeks-nya selama 1 tahun ke belakang hanya berada di 50 hingga 89 dan juga analis recommendation dari beberapa sekuritas juga merekomendasikan yang sama di angka 71 hingga 125 dengan rata-rata di angka 98. Dengan demikian masih terdapat irisan yang membuat potensi bahwa saham ini akan mengalami potensi kenaikan hingga 35,6%. Lalu bagaimana saya bisa menemukan nilai intrinsik ini? Saya menggunakan pendekatan DCF dengan memperoleh harganya tadi 91 melalui beberapa perhitungan. Sebagai contoh, cash of equity saya mendapatkan 9,39% yang didapatkan dari risk free rate. Risk free rate-nya saya ambil dari 10-year government bond dari Indonesia. Lalu betanya saya menghitung menggunakan Hamada equations pada unlevered beta dengan estimasi di tahun berikutnya. Lalu equity risk premium ini saya ambil dari Damodaran dan juga pretest cost of debt-nya juga telah saya hitung. Lalu tax rate-nya saya menggunakan asumsi 19% sesuai dengan historik dari saham ini. Dengan demikian akan menghasilkan WACC sekitar 8,56%. Lalu untuk terminal growth rate sendirinya, terminal growth rate-nya saya mendapatkan nilai 2,2%. Ini merupakan hasil perkalian dari ROIC kali reinvestment rate pada tahun 2029. Kenapa 2029? Karena saya menganggap bahwa terminal growth rate ini akan dipakai setelah tahun 2029 sehingga efektifnya adalah ketika kita bisa menggunakan data paling terbarunya yaitu di tahun 2029. Maka dengan tingkat enterprise value 84 triliun, net debt 1 triliun, cash 14 triliun menghasilkan equity value 97 triliun atau setara dengan target price 91. Tak lupa juga kami juga melakukan sensitivity analysis untuk melihat skenario yang mungkin terjadi. Di sini kami telah melakukan sensitivity analysis pada reinvestment dan juga ROIC yang akan berdampak pada terminal growth dari saham ini. Dan demikian kami mendapatkan nilai terendah di 76 dan juga nilai intrinsik tertinggi di 141. Untuk mengonfirmasi kekokohan valuasi yang telah kami lakukan sebelumnya, kami juga melakukan simulasi Monte Carlo dengan 10.000 iterasi dan hasilnya menunjukkan buy 81%. Dengan demikian, ini sangat mendukung rekomendasi yang telah kami lakukan. Kami juga tak lupa, ataupun saya pribadi juga tak lupa untuk membandingkan dengan technical analysis dari saham ini, karena saya yakin ya bahwa ketika kita ingin bermain di pasar Indonesia yang tidak sepenuhnya efisien, maka technical analysis juga diperlukan. Saat ini saham Gotoh juga berada di area supportnya dengan MACD-nya mengalami golden cross, akan tetapi masih membutuhkan konfirmasi yang kuat oleh volume, sehingga dalam beberapa minggu ke depan akan terjadi potensi penurunan hingga area supportnya. Meski demikian, saya percaya dengan fundamental yang kuat, saham ini akan menuju ke area 91-nya. Dan ini adalah rekomendasi yang akan saya berikan kepada stakeholder Gotoh. Pada investor, saya menyarankan untuk buy saham Gotoh dengan target price 91, akan tetapi ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, masih terdapat potensi penurunan saham di masa yang akan datang. Yang kedua, likuiditas saham perlu ditelatah kembali karena melihat pergerakan saham ini cukup free float-nya cukup besar sehingga pergerakannya akan semakin lebih lambat. Lalu yang ketiga adalah tetap melakukan diversifikasi portofolio. Dan rekomendasi yang kedua untuk investor adalah memantau dan memperhatikan prospek dan juga kesehatan keuangan perusahaan. Meskipun tadi saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana dampak dari akuisisi strategi tadi, tetapi ini perlu dipantau dan juga dikawal lebih lanjut agar memastikan bahwa analisis dan juga financial modeling yang telah saya lakukan tetap relevan terhadap prospek ke depan dari saham Grab ataupun Gotoh ini sendiri. Lalu saran saya untuk manajemen Gotoh yang pertama adalah mengurangi pengeluaran SG&A karena saya menganggap dengan adanya akuisisi Gotoh oleh Grab membuat SG&A dapat ditekan dengan sangat drastis seperti itu karena tidak perlu bersaing lagi dengan Grab yang menjadi kompetitor utama pada saat ini. Lalu kedua, saya menyarankan untuk meningkatkan ROIC dan reinvestment rate, atau jika tidak mau, mereka juga bisa memberikan dividen kepada investor. Tujuannya adalah untuk memberikan nilai tambahan bagi investor sehingga nilai intrinsiknya akan dihargai jauh lebih tinggi seperti itu, sesuai dengan sensitivity analysis yang kita lakukan sebelumnya. Dengan demikian, kami merekomendasikan buy saham Gotoh dengan target price 91
Dengan beberapa katalis utama, yang pertama adanya potensi penguatan makroekonomi, ekspansi layanan yang kedua ekspansi layanan yang berdekatan dan juga potensi akuisisi strategis, dan yang ketiga perbaikan tren margin dan juga proyeksi laba yang menjanjikan. Dengan demikian valuasi DCF 91 kami merekomendasikan buy. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana saya bisa menemukan saham ini nilai intrinsiknya. Oke. Pertama-tama ini adalah sheet yang akan saya gunakan selama penjelasan pada hari ini. Kita mungkin beralih ke bagian proformanya terlebih dahulu, di mana pada bagian terpenting yaitu di bagian revenue, saya membagi menjadi beberapa lini bisnis yang tiap masing-masing lini bisnisnya saya lakukan analisis regresi. Pada on-demand service, saya menggunakan proxy ride-hailing industry value dan juga Indonesian populations yang terbukti memberikan atau merepresentasikan 89% dari pendapatan GoTo di sektor lini bisnis dan menghasilkan, dan P-value-nya cukup pada Indonesian population cukup signifikan, akan tetapi ride hailingnya tidak signifikan karena di sini kami hanya mengambil logikanya gitu ya. Jadi ketika ride hailingnya bertambah, kira-kira pendapatan GoTo bisa bertambah berapa persen seperti itu. Lalu kami menemukan bahwa proyeksinya adalah di 11 triliun di tahun 2025, akan tetapi karena tadi ada asumsi akuisisinya berhasil, maka bisa berpotensi membuat market share menjadi 90%, sehingga kami melakukan adjustment dan menemukan bahwa potensi pendapatan dari sektor on-demand service sebesar 19,6 triliun. Lalu pada Financial Technology Service and Sales Projection-nya kami menggunakan proxy number of internet user dan juga digital payment market user baik di mobile POS maupun e-commerce. Dengan demikian kami menghasilkan nilai intrinsik, menemukan proyeksi pada sektor lini bisnis ini sebesar 1,8 triliun dengan kualitas statistik yang jauh lebih bagus yaitu 98% dengan P-value yang 0,01, artinya memberikan signifikansi yang luar biasa pada pendapatan GoTo di lini bisnis financial technology. Lalu untuk e-commerce sales projection, saya menggunakan number of internet user di Indonesia, sama cara kinerjanya dengan yang tadi, akan tetapi di sini saya tidak menggunakan regresi, tapi menggunakan analisis korelasi karena terbatasnya data seperti itu. Dan menemukan bahwa korelasinya 99%, sehingga dapat saya katakan bahwa pergerakan CAGR dari number of internet user di Indonesia itu akan sama pergerakannya terhadap pertumbuhan e-commerce GoTo di tahun-tahun selanjutnya. Dan dengan demikian saya menemukan nilai proyeksinya di 1,4 triliun. Lalu untuk other segmentnya saya hanya average saja, dan juga untuk adjustment dan elimination projection-nya saya bandingkan terhadap revenue, lalu saya average kira-kira setiap tahunnya elimination-nya berapa persen seperti itu. Lalu kita beralih ke cost of revenue, di mana cost of revenue di sini saya menggunakan asumsi pembobotan terhadap historic cost of revenue terhadap revenue-nya, lalu saya average-kan dengan adanya efisiensi assumptions, yaitu minus 1% setiap tahunnya. Lalu pada other operating income saya melakukan average, lalu pada selling general administrative saya melakukan hal yang sama dengan cost of revenue, tapi ada perubahan asumsi yang jauh lebih signifikan karena tadi ya adanya akuisisi yang berpotensi membuat market share hingga 90%, sehingga kami ataupun saya berekspektasi akan terjadi penekanan pada bidang biaya SG&A-nya. Lalu selanjutnya pada bagian research and development sama depreciation amortization, kami melakukan scheduling terhadap depreciation-nya terhadap PPE, untuk amortization-nya terhadap other LT asset seperti itu. Dan ini saya rasa cukup relevan ya. Lalu untuk beberapa akun yang tidak memberikan signifikasi yang luar biasa pada income statement, saya hanya melakukan average-nya. Lalu untuk akun interest expense dan interest income, saya melakukan pembobotan terhadap untuk interest expense-nya saya melakukan pembobotan terhadap ST dan juga long term debt. Lalu untuk interest income-nya saya menggunakan cash, ST investment dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa beralih ke bagian aset, di mana cash-nya saya melakukan proyeksi sesuai dengan proyeksi cash flow statement. Lalu untuk account receivable, inventories, dan juga account payable, saya pakai DIO, DSO, dan DPO. Dan untuk properti dan accumulated depreciation, saya menggunakan scheduling, di mana saya melakukan scheduling kira-kira penambahan setiap tahunnya seperti apa, dan juga depresiasinya seperti apa. Kurang lebih seperti itu, Pak Kus. Untuk estate debt dan juga long term debt-nya saya bandingkan terhadap total asetnya seperti itu.
Lalu kita bisa beralih ke valuasi. Pertama-tama untuk menentukan Hamada equation, saya menggunakan untuk menentukan betanya, saya menggunakan Hamada equations dan menemukan unlevered betanya di 0,87. Saya mengambil datanya pada saat Goto melakukan IPO hingga saat ini dan menemukan lever betanya di 1,82 seperti itu. Dan ini saya hitung juga terkait dengan WACC-nya dengan asumsi estimated betanya sesuai tadi Hamada equations, market risk premium dan juga counter risk premium saya ambil dari Damodaran. Risk free rate-nya saya menggunakan 10-year government bond Indonesia dan juga share outstanding-nya sesuai dengan laporan triwulan tahun 2025. Dengan demikian menghasilkan WACC sekitar 8,56 dan saya proyeksiin untuk terminal growth-nya saya pakai 2,2%. Ini hasil dari ROIC kali reinvestment rate pada tahun 2029 dan menghasilkan nilai intrinsiknya di angka 91. Tak lupa juga saya juga melakukan analisis sensitivitas untuk memastikan bahwa hal ini mendukung rekomendasi yang telah saya berikan. Dan juga untuk memperkokoh, saya juga telah melakukan Monte Carlo simulations dengan 10.000 iterasi. Saya ambil data dari awal Goto IPO hingga saat ini dan menemukan probabilitas dia melebihi nilai intrinsik yaitu 91 sebesar 80%. Sehingga ini menjadi katalis yang sangat positif bagi saham Goto. Dan demikian saya harap semoga penjelasan saya mengenai saham Goto dapat dimengerti. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun selama presentasi tadi ada kekurangan. Sekiranya semoga dapat dimaafkan. Dan saya akan akhiri presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.